Klasemen Super League usai Persib Bandung kalahkan Persis Solo. Persib Bandung bertemu Persis Solo pada laga pekan ke-10 BRI Super League 2025-2026, Senin 27 Oktober malam waktu Indonesia Barat bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pangeran Biru meraih kemenangan dengan skor 2-0. Persis melakukan banyak rotasi dibanding laga terakhirnya, lawan Selangor FC di AFC Champions League 2. Meskipun begitu, Persib tetap tampil bagus dan unggul 1-0 lewat gol Luciano Guacocea pada menit ke-13. Namun, Lucho memberi kabar buruk untuk Persib. Pada menit ke-37, dia menerima kartu merah setelah melakukan gerakan tambahan pada Kodai Tanaka. Persib harus bermain dengan 10 orang dan skor tetap 1-0 hingga babak pertama usai. Meskipun bermain dengan 10 orang, Persib tetap tampil bagus. Ramon Tang sempat bikin gol, akan tetapi dianulir. Gol kedua Persib lahir pada menit ke-49, lewat sepakan Uliam Barros yang menerima umpan Beckham Putra. Persis Solo, walau jarang menyerang, juga punya beberapa peluang. Salah satunya pada menit ke-61, ketika bola umpan So Yamamoto ditanduk Kodai Tanaka. Namun, peluang itu belum mampu memperkecil ketinggalan. Persib tampil solid walau kalah jumlah pemain. Pasukan Bojan Hoda mempertahankan skor 2-0 hingga laga usai. Hasil ini membuat Persib berada di peringkat kelima klasemen dengan 16 poin. Sementara, Persis kini berada di peringkat ke-17 dengan 5 poin. Kemenangan dan 3 poin di tangan itu membuat Persib mengoleksi 16 angka. Maung Bandung pun naik ke peringkat kelima klasemen Super League usai laga tersebut. Tambahan 3 poin dari laga tersebut membuat Bayangkara ada di peringkat ke-7. Bayangkara mencatat 14 poin. Bagi Persijap, kekalahan ini membuat mereka masih dalam ancaman zona merah. Persijap membukukan 8 poin, hanya berjarak 2 angka dari PSBS Biak yang ada di batas teratas zona degradasi. Borneo FC saat ini jadi pemuncak klasemen dengan koleksi 24 poin. Borneo menorehkan rekor kemenangan 100% di 8 laga awal. Borneo unggul 7 poin dari Persija Jakarta yang ada di posisi kedua. Jelang hadapi Selangor FC, bek Persib Bandung akui tim lawan makin berkembang baik. Bek Persib Bandung, Julio Cesar, tak gentar untuk menghadapi Selangor FC, pada AFC Champions League 2, di Stadion GBLA Kota Bandung, Selasa, 21 Oktober 2025. Julio Cesar mengungkapkan, pihaknya mengetahui dan melihat kini Selangor FC mengganti pelatihnya. Beberapa pertandingan terakhir juga mereka, Selangor FC, berhasil meraih kemenangan, mereka lebih berkembang sekarang, ujar Julio Cesar, setelah berlatih di Stadion GBLA, Kota Bandung, Selasa, 21 Oktober 2025. Sebab memang belum lama Selangor mengganti pelatihnya, yang asalnya dilatih oleh Katsuhito Kinoshi asal Jepang, kini dilatih oleh Christophe Gamel yang berasal dari Prancis. Di tangan Christophe Gamel, Selangor beberapa kali meraih kemenangan, seperti di laga terakhirnya pada babak perempat final turnamen FA leg pertama mereka berhasil menumbangkan Negeri Sembilan dengan skor telak 4-0. Tapi Persib juga berkembang, kami meraih beberapa kemenangan dan mulai bisa mencetak banyak gol, kata Julio Cesar. Memang di 2 laga terakhir Persib meraih kemenangan, saat menghadapi Bangkok United pada ICL 2 harusnya Persib menang 3-0, tapi wasit menganulir gol kedua yang dicetak Andrew Jung. Lalu pada Super League Indonesia juga Persib mampu menumbangkan tim tuan rumah PSBS Biak, dengan skor telah 3-0. Kami sekarang mulai bisa mengontrol pertandingan di laga Big Match. Tapi kami akan bermain di kandang, dan berharap bisa meraih kemenangan di laga besar melawan Selangor, ucapnya. Rumor Joey Pelupesi ke Persib Bandung jadi sorotan, susul Tom Haye dan Eliano Rejders.
Rumor mengejutkan datang dari bursa transfer Super League. Setelah sukses mendatangkan dua pemain naturalisasi, Tom Haye dan Eliano Reijnders, kini Persib Bandung kembali dikaitkan dengan satu nama baru, Joey Pelupesi. Isu ini mencuat usai akun transfer Marco ID membagikan unggahan yang menampilkan foto Pelupesi dengan label "Rumor" dan logo Persib. Gelandang berusia 32 tahun itu saat ini tercatat bermain untuk klub Eredivisie, FC Groningen, dengan nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah. Rumor kedatangan Joey Pelupesi ke Persib sebenarnya sudah berembus sejak September lalu, namun kembali mencuat dalam sepekan terakhir dan langsung menyedot perhatian publik. Banyak netizen menilai, kehadiran Pelupesi akan membuat lini tengah Maung Bandung semakin solid, apalagi jika benar bergabung bersama dua kompatriotnya sesama pemain naturalisasi Belanda, Tom Haye dan Eliano Reijnders. Di media sosial, berbagai reaksi bermunculan. Salah satu komentar populer di unggahan Transfermarkt menyebut, sekelas Tom Haye sama Eliano aja bisa dan mereka nyaman di Persib, ya apalagi ini. Ya silaah, menandakan keyakinan fans bahwa peluang Persib mendatangkan Pelupesi cukup terbuka. Dari sisi teknis, Joey Pelupesi adalah gelandang bertahan dengan pengalaman bermain di klub-klub Eropa seperti Sheffield Wednesday, Inggris, dan FC Groningen, Belanda. Jika rumor ini benar, Persib akan memiliki salah satu lini tengah terkuat di Super League musim ini. Namun hingga kini, baik manajemen Persib Bandung maupun pihak Pelupesi belum memberikan konfirmasi resmi. Transfermarkt sendiri menutup unggahannya dengan kalimat menggoda, yes or no, seolah mengajak publik untuk menebak apakah rumor ini benar-benar akan menjadi kenyataan. Mengamuk bersama Persib, Tom Haye akui masih sakit hati soal kegagalan timnas Indonesia. Tom Haye tampil solid saat Persib Bandung mengalahkan PSBS Biak pada pekan ke-9 Super League 2025-2026. Laga yang digelar di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Jumat 17 Oktober ini berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Persib. Hasil ini cukup positif karena mereka bisa kembali ke jalur kemenangan setelah melewati jeda FIFA Matchday. Tambahan 3 poin sekaligus membuat Maung Bandung naik ke posisi ketiga klasemen sementara. Salah satu kunci kemenangan tersebut adalah peran lini tengah yang diisi Haye dan Mark Locke yang cukup disiplin sepanjang pertandingan. Tom Haye menjelaskan bahwa dia baru saja melewati pekan yang berat. Tepatnya saat timnas Indonesia dipastikan gagal bermain di Piala Dunia 2026 setelah gugur di putaran keempat. Menurutnya, kenyataan ini harus diterima meski terasa pahit karena mereka selangkah lagi bisa bermain di level tertinggi. Saya harus mengatakan bahwa hari-hari terakhir sangat sulit. Saya pikir itu sangat sulit, hasilnya. Itu sangat menyakitkan, kata Tom Haye dilansir bolasport.com dari Instagram Liga 1 Match. Mantan pemain Almere City ini menambahkan, mereka tidak boleh lama mengalami kesedihan. Apalagi, ada 4 pemain timnas yang bermain untuk Maung Bandung. Mereka harus kembali fokus dan berjuang untuk bisa memperjuangkan kemenangan. Tentu ini butuh waktu tapi kemenangan atas PSBS bisa jadi bukti bahwa mereka siap bersaing kembali. Tetapi di sisi lain, saya cara terbaik untuk menjernihkan pikiran adalah dengan berada di lapangan untuk bermain, terangnya. Haye menilai bahwa salah satu yang bisa dilakukan saat ini adalah memberikan kontribusi maksimal untuk Persib. Hasilnya, dia dinobatkan sebagai pemain terbaik saat melawan PSBS. Menurutnya, performa ini harus terus mereka pertahankan karena kompetisi masih panjang. Di sisi lain, ada ICL 2 yang lebih berat dan dia optimis Maung Bandung bisa mendapatkan hasil positif. Jadi saya berpikir akan berkata pada diri saya sendiri, saya akan menikmati dan hanya bermain. Melupakan semua dan saya pikir hanya lakukan itu, tutupnya.